Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Salam. selamat datang di The Power of Modest Talk. Saya Hana Farid, kita akan berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol, sharing inspirasi di The Power of Modest Talk sama salah satu brand owner yang pasti jadi idolanya para brand owner sekarang, yang dulu menjadi kiblat fashion para brand dan senior di industri modest fashion. Biasanya sih berkacanya dari pengalaman sosok yang satu ini. Kita undang ke studio kita, ini dia Mas Itang Yunas. Assalamualaikum Mas Itang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terakhir nih aku sama Mas Itang ada di acaranya Miranda, di situ kita diperkenalkan dan di situ aku inget banget Mas Itang kasih pelajaran. Pokoknya inget ya, kalau urusan stok, nggak tahu Mas Itang masih ingat apa enggak, tapi itu membekas banget di kita. Kalau urusan stok 70% itu yang muter, 20% yang boleh. Exactly. Boleh avant-garde, boleh gila, boleh dibilang sama wartawan bagus atau jelek gitu. Atau jelek, dan yang 10% lagi baru idealisme sendiri. Betul. Gitu ya. Yeah. Jadi setelah pengalaman 45 tahun, pasti ada banyak sekali wisdom yang bisa diambil lah gitu sama brand-brand yang sekarang baru merintis berapa, 10 tahun, 20 tahun gitu. Sudah melewati banyak tim yang datang berkurang udah gitu customer yang datang pergi gitu. Kita ngomongin dulu tentang kabar Mas Itang, apa kabar? Agak-agak flu sedikit, tapi ini udah hampir selesai flu-nya. Oke. Alhamdulillah. Dan brandnya Mas Itang juga nggak cuma satu ya, ada beberapa brand. Iya. Nah itu kalau sekarang setelah 45 tahun, sepenting apa sih punya kategori brand itu? Oke. Sebenarnya obsesi saya yang pertama adalah bagaimana bisa mendandani wanita dalam segala lapisan. Makanya saya membentuk beberapa lini-lini yang bisa memberikan kategori siapapun bisa mencomot atau membeli barang-barang saya. Tapi dengan ada sedikit perbedaan, ada dengan sesuatu yang lebih murah di antara kainnya, ataupun bentuknya, ataupun motif-motifnya, seperti itu. Nah, saya pun nggak bisa membuat ini dengan sendiri karena kita ini sebagai manusia diciptain sama Allah itu harus bergotong royong. Jadi saya harus mempunyai partner yang benar-benar saya yakini bahwa dia ada di jalur yang benar. Misalnya kayak dengan Camilla, partner saya juga bukan orang Muslim. Gitu, tapi dia jago di produksi dan marketing. Makanya jangan ganggu-ganggu saya untuk ngedesain, tapi saya tidak ganggu-ganggu kamu untuk bagaimana memproduksi, bagaimana menjual. Tapi kadang-kadang juga saya juga harus nunut apa yang mereka tanamkan, supaya misalnya aku membuat satu desain, tapi kita kan terlalu idealis sebagai desainer. Terus dia akan bilang bahwa ini harus dikurangin, ini nggak mungkin karena perempuan Indonesia naik kendaraan umum gitu loh, warnanya terlalu jedar ini. Nah, saya harus nurut untuk hal-hal yang saya anggap bahwa dia lebih tahu bagaimana pasar yang diinginkan, seperti itu. Karena segmentasi Camillanya sendiri. Betul. Tapi kan Mas Itang juga brandnya nggak hanya Camilla kan, ada banyak segmen-segmen itu. Nah, jadi saya baru memulai memutar balik 360 derajat desain ini di saat tahun 2000, di mana anak saya yang kedua lahir, Camilla namanya. Mila ini, ibunya langsung bilang sama saya, istri bilang, ayah aku kepengen pakai hijab dong, tapi aku nggak mau pakai hijab seperti orang di Arab yang gedombrang katanya. Aku kepengen tetap misalnya kayak kalau kita lihat orang lagi nonton fashion show, terus pengen kayak di Milan, kayak di Paris, ataupun kayak di New York, tapi tetap kelihatan itu tertutup, modest gitu. Mulailah saya beralih dan bergerilya. Itu disebabkan bukan hanya karena istri yang berkata seperti itu, karena anak kedua saya merasa bersyukur saya diberi keluarga yang cukup
menyenangkan buat saya. Terus kalau gitu kita sering mengadakan pengajian-pengajian. Jadi ada hal-hal yang memang ini masuk ke dalam jiwa saya bahwa wanita itu akan lebih cantik kalau ditutupi. Itu masuk ketanam ke dalam diri saya kan. Terus begitu kita sebagai orang Islam, sebagai Muslim, kita juga harus menerapkan bagaimana kita bisa membagi apa ya? Kan Rasulullah bilang sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa memberi manfaat untuk orang banyak. Jadi manfaat-manfaat ini yang saya anggap bahwa saya nggak bisa ngedakwah seperti Ustadz, tapi saya mendakwah lewat pakaian-pakaian yang saya buat gitu. Jadi yang inilah yang akhirnya makin terus dan yang tadinya saya pikir saya nggak sanggup bahwa kan punya garis tertentu yang nggak boleh ditabrak, bahwa ada tidak boleh transparan, tidak boleh ketat, tidak boleh kelihatan ini kelihatan itu segala macam. Tapi akhirnya Allah kasih kemudahan, malah rezekinya dibuka habis-habisan, ya sampai benar-benar saya bisa berkolab dengan ini, dengan ini, tapi tetap sampai sekarang 45 tahun, setelah 20 tahun ya, hampir udah 20 tahun ini, saya masih tetap dengan partner-partner saya yang lama gitu. Itu semua lini-lini brandnya itu partnernya beda-beda? Beda dong. Beda karena yang kayak dengan preview, yang baju laki koko itu, saya udah ajak duluan pertamanya. Saya bilang, kamu mau nggak dengan line yang saya buka ini, gini-gini. Dia bilang, saya nggak sanggup karena saya bukan orang yang bisa secara detail melihat perkembangan baju perempuan. Karena baju perempuan itu kalau nggak laku sekali, kita produksi habis-habisan. Karena fashionnya cepat berubah. Nah, jadi akhirnya ya Allah ketemukan aja dengan si ini, dengan si itu, dengan si ini. Jadi semua lini-lini itu beda-beda partnernya. Beda. Karena kan juga kekuatan-kekuatan itu ada di situ gitu. Sampai nggak boleh diterjang. Karena dia tidak boleh menerjang yang ini supaya ini tidak boleh memakan yang ini gitu. Jadi tidak kanibalisme. Betul. Ya. Nah, kunci brand akhirnya sebagai desainer Mas Itang punya brand lini ini. Kapan sih momen yang pas? Apakah ketika ini kayaknya udah nggak bisa grow lagi nih revenue-nya, atau enggak? Jangan Mas Itang datang kesempatan itu emang datang aja. Oh ya udah boleh gitu. Datang oh ya boleh, atau sesuatu yang direncanakan? Sebenarnya rencana itu adalah obsesi itu. Bahwa saya mau mendandani seluruh lapisan masyarakat gitu. Jadi saya juga bikin baju kantoran, tapi yang dengan modest gitu, yang semuanya tertutup, terus gitu juga punya resort yang gimana gitu, dan di label yang Itang Yunas Prime gitu. Nah ini semua memang berbeda dan orang-orangnya juga memang berbeda. Di Prime ini kita punya mesin yang benar-benar kita bisa mau bikin apa aja kita kerjain gitu. Jadi ada hal-hal yang memang tapi di Prime ini tidak membuat baju ini menjadi lebih banyak karena level harga. Nah, level harga. Tapi Camilla kayak memang mau diterjang ke seluruh lapisan dan syukur alhamdulillah. Ini yang mes lah ya. Mes dan syukur alhamdulillah kita nggak nitip-nitip barang. Jadi dengan Camilla online shop itu beli putus oleh kita gitu. Tapi itu juga kan nggak mungkin dia berani beli putus dengan sesuatu yang besar. Dia juga mempelajari dulu pertama bagaimana ini baju, tapi justru dia kaget karena waktu dia belanja pertama 100 juta. Ini dia tuh reseller maksudnya atau partner? Harus saya sebut ininya, online shopnya. Jadi ada online shop yang membeli. Iya, misalnya seperti kayak Zalora gitu ya. Nah, Zalora itu e-commerce-nya waktu pertama kali dia beli, dia belanja 100 juta, dia lihat wah ini bisa dikembangkan, tapi paling feedback baliknya uang itu 1 bulan namanya. Tapi ternyata sebelum seminggu barang udah habis. Dia tambah lagi, akhirnya sekarang jadi tentunya yang Prime ini nggak cocok kalau masuk ke market e-commerce ya gitu. Jadi cocok, cuman nggak berani sistem putus gitu. Karena kan harganya juga beda dengan harga Camilla ini gitu. Semua produknya ada di toko satu gitu nggak sih? Enggak, beda-beda dong. Beda juga ya. Tapi semua bisa dibeli online? Bisa banget. Jadi online tetap adalah yang utamanya ya? Karena sekarang yang Camilla di Tanah Abang aja jadi ya renggang gitu, sepi gitu. Cuman ya kita di online-nya kencang gitu. Online-nya kita punya 2. Online di e-commerce 1, yang barangnya memang tidak ada di online, yang kita punya yang
Yang di website ya gitu, karena dia beli putus kan gitu. Oke. Nah sekarang nih Om Itang juga sering menjadi referensi brand. Kalau udah sini pengen kayak brand Itang Yunas. Gitu. Aduh, sampai merinding aku. Bener. Aduh, karena salah satu desainer yang bisa bertahan dan bisa relate sama perubahan teknologi, perubahan digital gitu. Karena nggak sedikit desainer yang masih memegang teduh idealismenya sehingga nggak menutup mata kalau ternyata shifting nih, kayak tadi Mas Itang bilang juga kan di Tanah Abang udah mulai sepi gitu, tapi udah langsung kenceng di e-commerce atau di online gitu. Apa yang membukakan mata Mas Itang? Oke, ini kayaknya emang udah shifting nih, nggak bisa lagi jualan di Tanah Abang atau di toko gitu. Harus juga nih ternyata. Nggak gini, kayak kan juga berkolab sama anak-anak muda. Saya punya staff juga bukan orang-orang yang berbeda-beda gitu. Jadi di kelompok ini kita punya orang-orang yang memang punya pandangannya beda dengan orang-orang yang berpandangan di yang di depan saya, yang Itang Yunas. Nah, yang ready to wear sama yang Camilla ini memang orang-orang yang jagonya bikin konten, bikin ini, bikin itu, terus bagaimana dia mengemas barang ini bisa menjadi barang yang bisa kejual. Karena saya juga orang gaptek gitu, nggak ngerti apa-apa. Tapi banyak loh Om Itang yang merasa udah senior, terus kalau yang junior yang ngasih saran, aduh ini bukan brand aku, itu terlalu alay gitu. Enggak, itu bisa terjadi seperti itu. Cuman kan kita juga bisa lihat, membaca bagaimana si brand yang ditawarkan, anak-anak yang ada di kelompok saya ini menawarkan brand ini untuk seperti ini, seperti itu. Kalau memang nggak cocok, saya akan bilang. Tapi kalau kebanyakan ya terlihat seperti cocok, karena kan kalau enggak kan pasti nggak akan maju apa yang dicita-citakan oleh saya gitu. Nggak lepas benar-benar gitu. Om Itang termasuk tipe yang mana sih? Tipe yang aku terbuka sama ide baru? Ya, aku terbuka dengan ide baru, dan aku kebetulan alhamdulillah punya anak umur 23 tahun. Sekarang lagi sekolah di Milan untuk sekolah fashion. Terus udah gitu, jadi dia juga yang memberi saya feedback gitu. Bagaimana ayah tuh nggak begini, ayah kampungan banget sih kalau ngirim apa, bikin konten gitu. Ya ayah nggak tahu, jangan begini, ini kan udah tua banget gitu gayanya gitu. Dan saya harus dengar gitu. Justru ini yang lucu ya, berarti Om Itang tuh termasuk yang kayak kalau diprotes itu seneng ya? Seneng dong. Seneng ya, iya sama anak muda, bukan tipe yang kayak apa sih kamu anak baru? Enggak. Saya kan yakin bahwa orang yang mau maju itu adalah orang yang berani menerima protes dari orang gitu. Kritikan dia. Kritikan tajam apa tuh yang pernah Om Itang dapetin dari anak muda, atau jangan-jangan dari Camilla anak sendiri? Ya itu, bahwa konten saya terlalu kampungan. Misalnya kayak bikin konten terus ada kelap-kelip, terus ada lagu-lagu, ya misalnya filternya juga kayak ini gitu, karena kita neken-nekennya juga nggak ngerti gitu. Nah kayak gitu-gitu ya, itulah yang dan untuk label yang lain mengenai harga gitu. Jadi harga itu juga harus dipertahankan, bagaimana si DNA ini bisa hidup gitu. Jadi jangan sampai kita juga mau ke fashion yang tren, tapi akhirnya kita melupakan HPP ataupun garis-garis harga yang kita udah tanamkan. Karena orang nggak bisa gampang dibalikin begitu aja, misalnya dari harga 300.000 tiba-tiba melonjak jadi 500.000 gitu. Itu juga harus perlu bertahap, bagaimana kita mengemas printingnya, bagaimana kita masukkan unsur etnik di dalam koleksi kita, bahwa kita tetap berada di Indonesia. Jadi sentuhan-sentuhan etnik Indonesia itu harus masuk ke dalam koleksi kita gitu. Jadi idealisme ya, membawa nama Indonesia juga masih Om Itang pegang. Harus kan, saya juga sekarang udah masuk ke Dewan Ikra-nya Bank Indonesia. Jadi kita yang mengkurasi semua barang-barang yang masuk binaannya Bank Indonesia. Oke. Walaupun katanya daya belinya masyarakat Indonesia kan sebenarnya juga nggak tinggi-tinggi banget Om Itang. Sementara kain-kain tradisional itu identik mahal karena semuanya handmade. Kan aku printing. Oh, jadinya solusinya adalah di printing. Di printing untuk tenun ikat dan untuk tenun kayak NTT. Tapi untuk batik aku nggak berani, nggak boleh, karena batik caranya hampir mirip dengan printing. Gitu ya. Bukan, maksudnya mau any kind of batik yang pakai lilin nggak boleh di printing. Oke.
Terus tadi udah ngomongin, balik lagi ke ngomongin tim tadi tuh. Om Mitang udah sekian puluh tahun partnership sama banyak orang gitu. Orang datang, orang pergi, orang datang. Dulu teman, sekarang bisa jadi musuh gitu. Pasti ada ini apa namanya, green flag atau red flag yang jangan mau partnership sama orang-orang yang seperti apa gitu. Enggak, kalau saya enggak. Okay. Saya sesuatu, jadi gini, saya menyekolahkan orang banyak, ya, menyekolahkan dia kayak ke sekolah mode, Tim gini ya. ya whatever lah. Kita ngomongin tim dulu yang paling dasar ada di dalam lingkungan. Karena kalau itu ngejeblos, itu juga akan jadi dak-dikdukan buat kita. Karena kan saya udah terlalu tergantung sama orang akhirnya gitu. Nah, saya sekolahin dia, terus udah gitu dia ternyata jadi bagus, jadi keren gitu. Terus suatu hari kan saya udah yakin bahwa pasti dia akan pergi dari saya. Karena waktu saya ingin sekolahin dia, bukan hanya sekolahin, lo pergi sekolah, gue bayarin, tapi juga ada kontrak. Misalnya kita kontrak dia 6 tahun, bahwa dia tetap harus di tempat kita. Setelah itu, dia mau pergi untuk bikin sendiri, ya terserah gitu. Tapi dia udah punya ilmu kan dari kita. Nah, ilmu ini yang buat saya bukan apa-apa. Jadi saya dicontek pun saya senang gitu. Saya pun ditinggalin, ya saya happy-happy aja gitu. Aduh, itu punya wisdom itu kan beberapa tahun Om Mitang. Punya wisdom. Aduh, itu punya karyawan udah di training susah-susah, tiba-tiba minta keluar, dibajak sama brand lain. Enggak, saya nggak apa-apa. Tapi pernah selama dia masih berbicara baik tentang apa yang dia dapatkan dari kita. dongkolnya ada nggak tuh, Kak? Ada dongkol, tapi ya namanya wajar ya dongkol wajar. Kayak gini deh, misalnya nih baju saya nih, saya lagi lewat nih, tiba-tiba di Tanah Abang, baju gamis Itang Yunas, tapi dia nggak tahu kalau itu saya gitu. Terus silakan beli, dia bertawarin ke saya, ini baju Itang Yunas loh ya. Saya Itang Yunasnya. Hah, maaf ya Pak, kalau kamu mau jualan jangan pakai nama saya. Walaupun kamu mengcopy barang saya, nggak usah pakai nama saya. Saya silakan aja kamu mau jualan, tapi jangan pakai nama saya. Cuma cari gituin aja. Terus gimana tuh yang jualan? Nggak Pak, minta maaf. Ya Pak, terima kasih udah dinasehatin, udah gitu. Tapi kalau yang itu tuh yang karyawan dibajak, pergi, udah disekolahin, udah di training gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan happy kalau tiba-tiba dia bisa buka sendiri. Dibajak-bajak nggak pernah saya. Tapi dia buka sendiri langsung akhirnya. Iya, banyak juga kan yang akhirnya dia malah bikin usaha sendiri. Bagus bikin dong. Brand. Jadi itu justru bagus dong. Bahwa apa yang kita inginkan, membagi sesuatu yang sesuatu yang seperti Rasulullah bilang, sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberi manfaat. Manfaatnya kan itu ilmu. Manfaatnya dia bisa menggali semua yang ada. Tapi kan DNA itu nggak akan keluar. Kayak kamu masak deh, kamu masak apa aja bisa. Tapi kalau udah tangan orang lain yang kayak bikin apa gitu, pasti beda keluarnya gitu. Karena kan banyak tuh yang sekarang juga lagi ramai di politik kan udah di misalnya ya udah di training, udah dipupuk, tiba-tiba dia besar, ninggalin ibunya gitu, atau nggak ninggalin siapa gitu, pendidiknya. Itu akhirnya Mas Itang mulai merelakan setelah berapa lama? Dari awal ya udah kalau misalnya bikin brand sendiri. Iya. Cuma saya bilang sama mereka, kalau suatu hari kalian nggak harus keluar, jangan dadakan, kasih waktu 2 bulan, 3 bulan untuk saya mencari pengganti kalian gitu. Oke. Jadi baik nggak sih? Baik banget Om Mitang. Insya Allah baik terus, insya Allah. Karena kan yang paling susah itu mendidik orang, mengajari orang. Makanya Tuhan kasih aku sampai 45 tahun nih gitu, bisa berkarya, bisa memberikan solusi yang gimana ya. Mudah-mudahan Allah kasih umur panjang, terus bisa terus. Karena buat saya bilang walaupun Mila anak saya, terus Dava juga bantuin di bisnis, cuman saya selalu bilang bahwa jangan suruh ayah ngerem, karena kalau enggak nanti ayah jadi pikun, kalau nggak ketemu ini, nggak jumpa ini, nggak ngobrol apa segala macam gitu. Nah, jumpa ini, jumpa itu, pasti 45 tahun udah ketemu customer yang gini, customer yang gitu. Terus customer juga kan kadang-kadang gampang kesana kemari, ada yang murah di sini, ada yang masih belum bayar sampai sekarang. Belanja baju. Ada. Ya udah, diklasin aja. Banyak ikhlasnya ya ternyata bikin bisnis itu ya. Ya ditinggalin karyawan, ya udah ikhlasin aja gitu. Ya kita ngeliat juga sudut dari kesulitan yang dia dihadapi.
gitu. Kalau dia memang dulunya pernah mengambil banyak barang sama kita, dia membeli banyak juga ke kita, terus suatu hari dia kesandung, ya apa yang kita bisa berikan ya paling apa yang kamu bisa balikin ke kita seberapa ya itu, kalau enggak kau ikhlasin aja gitu. Seperlu itu nggak sih memaintain relationship sama customer biar? Perlu dong. Perlu dong. Tapi itu yang paling lelah kan ya Mas Itang? Selain mendidik tim, juga yang paling lelah adalah memaintain relationship sama... Kalau sekarang agak lelah. Kalau dulu enggak, karena saingan nggak banyak. Kalau sekarang kan hampir semua yang dulunya jadi customer saya bikin brand gitu. Jadi aneh. Makanya ya cukup aneh. Cuman ya itu ya apa yang terjadi. Iya, itu yang terjadi. Terus customer juga bisa aja yang dulunya belanja ke kita ya belanja ke brand yang dulunya customer kita, itu juga kan makin banyak. Iya. Jadi apakah ada alokasi dana sendiri untuk Mas Itang? Misalnya untuk memaintain customer relation gitu, tiap bulan makan gitu atau? Udah pasti itu bukan, tapi makannya tuh bukan makan keluar ini, saya ngundang ke rumah, saya yang masak. Masih sampai sekarang? Iya, karena kan saya doyan masak, saya bikin pasta, saya bikin ikan salmon yang pakai garam, segala macam yang nggak pernah di-taste sama mereka, dan dia cukup kaget gitu ngelihat kok makanan seberat dan seindah ini bisa dimasak gitu oleh Itang Yunas. Jadi selain desainer juga koki. Chef lah. Chef ya. Dan itu bentuk personalize Mas Itang ke customer gitu. Kalau ke yang muda-muda berarti gimana tuh Mas Itang? Yang muda-muda begini, saya tuh dimulai dari panggil Itang Yunas. Terus ke Mas Itang, ke Om Itang. Terus nama kecil saya dipanggilnya Maneng. Dipanggil Maneng yang orang-orang dekat ya. Om Itang. Sekarang Abi. Karena udah membuat baju muslim. Jadi udah 5 macam yang 5 generasi gitu ya. Gitu. Dan semuanya saya hadapin dengan segala macam. Jadi saya merasa bahwa saya memang tua, tapi saya harus memaintain diri saya untuk bisa berbicara dengan mereka gitu. Dimanapun kesempatan mereka ini, saya suka nanya, apa sih yang lagi diomongin gitu. Oh, kita ngomongin gini-gini, terus kita coba masukin gini-gini, apa segala macam, ada nasihat, ada keingintahuan juga gitu. Tapi kita harus nanya dulu keingintahuan kita. Jadi jangan kita sok-sok jago gitu, bahwa kita ngeduluanin bahwa gini gitu, enggak. Tapi kita dengerin dulu apa yang sedang dia bicarakan, baru kita masuk gitu. Itulah. Nah, kalau gitu melihat persaingan modus brand sekarang. Betul. Sekarang gampang banget bikin brand. Dulu bikin brand tuh harus bisa ngedesain, sekolah dulu, ngerti kain dulu, hunting kain dulu, jahit gitu, prosesnya gitu. Kalau sekarang ya tinggal beli aja baju, tinggal beli label, jadi brand. Tinggal segampang itu gitu. Mas Itang ngelihat fenomena ini gimana? Selama masih brand sih it's okay. Karena siapapun bisa bikin brand, ya. Tapi kalau dia menaruh barangnya itu atas nama dia bukan anak sekolahan, dia bukan lulusan fashion school, itu yang saya suka miris gitu. Jadi makanya setiap kali kalau saya lagi mengkurasi orang-orang yang ada di Bank Indonesia yang banyak sekali nih tiba-tiba jadi fashion ini, dan ikonnya tuh saya selalu jadi ininya gitu. Saya selalu nanya, kamu umur berapa? Kalau kamu masih muda dan kamu belum pernah mengecap pendidikan, kamu harus sekolah fashion. Karena fashion itu bukan hanya bisa gunting, motong, tapi dia harus belajar bagaimana mengetahui setiap lukisan yang ada di dunia, mengetahui peradaban-peradaban dari mulai Roaring 20s, 60s, 70s, 80s, sampai dari zaman batu seperti apa gitu. Nah, lukisan juga warna-warna letupannya itu seperti apa. Terus kadang juga bagaimana si perempuan itu menjadi tokoh dunia tuh kapan gitu. Nah, itu kan harus dipelajari. Jadi bukan hanya bisa gunting, bisa ngedesain gitu. Bahkan persepsinya sekarang Om Itang, justru kalau yang sekolah fashion itu mentok-mentoknya jadi tim kreatif. Karena katanya yang jago bikin brand itu adalah orang yang jago jualan, tapi desainer belum tentu jago jualan. Makanya harus selalu berkolab. Si desainer harus mempertahankan bahwa dirinya bukan hanya sebagai pekerja, tapi juga ada apa yang dilakukan oleh Karl Lagerfeld kan untuk Chanel.
dia tetap menaruh dirinya itu sejajar dengan si orang yang mempunyai brand itu gitu. Itu bisa relate di sekarang ya, karena banyak juga sekarang penjualannya tinggi, ownernya belum tahu siapa. Tapi kita harus punya power. Makanya kalau habis keluar lulusan dari sekolah fashion, jangan dulu bikin label, kerja dulu sama desainer gitu. 2 tahun 3 tahun, bagaimana dia mengelola ini, bagaimana suatu hari dia berjumpa dengan orang gitu. Karena kan waktu ketemu orang pun dia juga harus tahu. Saya juga nggak ngumpet. Jadi kadang-kadang kalau waktu lagi jumpa dengan beberapa customer saya, ya orang-orang yang ada di sekitar saya juga harus ikut gitu. Terus Itang masih ini nggak sih update Instagram, TikTok? Iya dong. Masih juga. Iya dong. Ada yang ngajarin juga tim? Kalau TikTok sih kurang ya, karena anakku yang main TikTok ya. Kalau kita kayaknya terlalu ini orang apa sih hidupnya mau main TikTok segala macam gitu. Jadi paling ngelirik-ngelirik aja gitu. Terus misalnya kalau anakku bikin gini, kamu jangan ngebohongin orang loh. Misalnya kayak ini ngomong itu gitu. Jadi enggak ya, aku cuma ngomongin bahwa parfum yang bagus. Review aja gitu. Apa nasihat yang sering dibilangin selain jangan bohong gitu kalau ngelihat modest brand gitu jualan gitu di TikTok gitu? Apa nasihat yang pengen Om Itang sampein sama? Jujur dari fabriknya bahwa baju busana muslim itu kan pertama dia harus dirasakan bahwa kenyamanannya. Jadi waktu lagi barang ini di apa tuh misalnya tuh yang suka bilang check out tuh apa namanya? Shopee ya. Check out Shopee TikTok. Misalnya kayak TikTok gitu kan. Dia lagi TikTok orang bilang, ada yang nanya bahannya apakah gitu tuh. Kamu harus benar-benar jujur kasih tahu bahwa ini ada polyesternya seberapa, katunnya seberapa, satinnya seberapa gitu. Walaupun nggak semua orang ngerti juga. Nah, harus belajar. Harus belajar. Jangan dibohongin. Orang-orang suka bilang, ini silk loh, ini silk loh. Padahal bukan gitu, itu cuma satin yang 100% plastik gitu. Iya ya, plus customer juga belum tentu ngerti-ngerti banget. Betul. Gitu. Oke, Mas Itang. Kenapa kamu mau bikin label? Aku justru semenjak bikin mode stock makin yakin aku nggak bisa bikin brand. Lebih bagus begini karena. Jadi aku mau jadi media aja karena bikin brand susah banget ya. Betul. Ngurusin stok susah, stok nggak muter susah. Ngurusin HPP juga susah. Juga hati-hati juga dengan brand-brand yang sekarang melejit ya, yang kita takutin juga kan tiba-tiba brut, jebret, gampang naiknya, gampang turunnya. Nah ini harus di-maintain. Bagaimana maintainnya itu? Ya itu harus berkolab dengan orang banyak, ya nggak cuma setahun 2 tahun, misalnya cepat melihat apa yang ada di depan gitu, cepat tangkep gitu, supaya brand ini juga akan membuahkan hasil yang sustain gitu sustain, ya, betul. Jauh gitu. Nah sekarang juga yang lagi tren Om Itang, karena mungkin terpicu sama brand sebelah kok kayaknya cepet banget naiknya, brand sini kok kayaknya cepet banget naiknya. Investment Om Itang atau nggak pinjaman, Om Itang sempat ngalamin juga? Nggak semuanya diputar dari hasil keuntungan. Iya, gitu. Jadi makanya saya perlu partner yang kuat ya. Waktu kita mau memulai bisnis yang di Camilla, saya punya dana segini, kamu masukin segini, semua berjalan dengan benar gitu. Jadi sekarang trennya adalah injection. Mas Ita sama sekali nggak tergiur tuh? Enggak. Jadi misalnya per project ada suntikan dana sekian. Enggak, aku nggak tahu tuh justru. Iya, suntikan dana sekian untuk 1 koleksi Ramadan. Nanti dikembalikan setelah 6 bulan beserta bagi hasil biasanya 12%. Enggak, aku nggak ikutan itu. Dan mudah-mudahan, ya kalau memang pintar, bagus, nggak apa-apa kalau aku bilang sih. Jadi nggak ada salahnya. Karena jangan sampai nggak gencet barang cash flow-nya, ataupun bagaimana si desainer ini merasa bahwa barang ini ternyata dia pikir laku, ternyata nggak laku. Dan dia harus punya timnya itulah yang benar-benar harus kuat gitu. Tadi Mas Ita belum mau bocorin green flag, red flag untuk tim. Masih suka hiring, Mas Ita masih turun sendiri nggak? Masih dong. Masih turun? Iya dong. Awal-awalnya kan kita bikin sketch dulu, bikin storyboard. Nah, storyboard itu
saya minta ini, digunting dari kertas-kertas ini, tempelin. Ini saya maunya looknya seperti ini. Misalnya India sebagai tema untuk India sama Oriental untuk tahun depan akan memasuki era ke busana modest gitu. Nah, saya harus bikin itu gitu. Oh, terus hiring itu tes orang-orang yang datang dikasih tes itu tadi. Kalau misalnya people-nya nih, yang karyawan yang mau. Kan karyawannya di dalam. Nah, kalau lamaran nih karyawan yang baru masuk itu Mas Itang masih banyak kan dari era anak magang gitu kan. Kita juga perlu orang-orang yang memang jeblosnya dari sekolah fashion gitu, sekolah fashion atau bahkan dari sekolah-sekolah STMS bukan apa sih SMK. Kita juga bisa terima gitu. Selagi dia memang benar-benar punya loyal terhadap kita dan bagaimana dia bisa memberikan apa yang saya inginkan gitu. Oh, oke. Jadi Mas Itang masih ada tuh ya? Masih dong, masih banget. Ketemu langsung sama timnya gitu. Biasa. Pernah terjadi gini, saya waktu lagi bukan casting, saya lagi mau mungut orang nih, mau kerja ya. Interview lah ya. Interview. Kalau saya kan memang hidupnya dari buku. Jadi informasi tentang fashion ke depan sampai 3 tahun, 5 tahun ke depan saya punya. Saya beli mahal itu. Jadi buku-buku itu ada di itu tentang pasar seperti apa. Ya ini salah satu yang memang harus dipunyai oleh tim gitu. Bukunya juga mahal gitu. Jadi ada sketchnya, ada tekstilnya, ada story-nya dulu kenapa gitu. Nah ini anak waktu saya tes, saya mau kerja Pak, mau banget ini. Terus waktu saya keluar sebentar, saya intip dari renggang-renggang itu, dia memang capturein foto saya semua. Besoknya dia bilang sama saya, Pak, saya nggak mau jadi kerja. Terus saya bilang, apa yang kamu lakukan kemarin, saya punya foto kamu loh, kamu lagi capturein semua gambar dari buku-buku itu. Saya gitu. Saya minta kamu datang ke sini, bawa itu semua untuk nge-delete semuanya. Dia datang. Minta maaf banget. Tapi saya ngadu ke gurunya. Yang ngebawa. Yang ngebawa gitu. Jadi niat-niat baik itu jelas kelihatan kalau ada orang yang terlalu. Ya mungkin kita punya niat terlalu baik ya. Terus tiba-tiba ada orang yang jahat sama kita ya. Jelas-jelas aja tampak gitu. Dan kebanyakan pekerja-pekerja saya kayak tukang jahit saya, tukang-tukang payet atau segala macam, itu dia pergi kalau nggak pergi sebagai CMT saya, ngerti? Ya CMT. Nah, jadi dia bilang gini, Pak, saya mau membesarkan usaha saya boleh pinjam uang, saya mau beli mesin, kita kasih dia untuk dana itu. Nanti dia boleh ganti mau 10 tahun, mau apa. Tapi dia terikat oleh kita gitu. Itu salah satu. Atau meninggal. Jadi udah ada yang meninggal beberapa orang gitu. Wow. Mereka waktu COVID, dibilang nggak boleh pulang. Katanya kena. Masya Allah, berarti timnya tuh udah melalui banyak. Udah. Ada yang tua-tua juga kalau ketemuan sama yang ini nggak bisa. Sebenarnya kayak sama Milani. Pak, ini begini Pak, gini. Nggak bisa, Mil, ini harus ditekuk begini, harus begini. Oh ya, coba. Bener kata si tua. Bener kata si tua. Oke deh Mas Itang. Gitu. Mas Itang ya Om Itang, aku manggilnya macam-macam. Ya, satu hal lagi pesanku untuk orang-orang yang berkisar ya, bergulat di dalam dunia modus ini. Pertama, ya seperti itu tadi saya bilang, kalau masih ada kesempatan waktu, harus sekolah, cari ilmu, ya, cari ilmu. Sekarang kan banyak sekolah mode, ataupun yang cuma 1 tahun ngambil gitu. Terus saya juga membuka. Ambil ada sekolah akademi gitu. Belum. Maksudnya saya selalu begini sama orang. Kalau kamu memang perlu saya, DM aja saya di Instagram. Tanyain kalau pengen apa gitu, saya akan jawab. Saya selalu jawab gitu. Nah, disiplin udah barang tentu. Terus jangan ikut-ikutan apa yang merasa bahwa gue harus pasang begini nih, barang gue harus seperti ini nih. Tapi kan kita ada di mana, di DNA-nya juga harus kuat dulu gitu.
Jadi tetap ya, mau sepinter-pinternya kita merasa jago jualan karena produknya modus fashion, belajar dulu lah tentang fashionnya ya. Ya pertama-tama harus ke atas dulu lah. Ya sebelum itu ya. Jadi Allah adalah semuanya. Jadi apapun, saya pun sering adu gitu sama Allah. Ya Allah, terima kasih apa yang Allah berikan gitu untuk saya gitu. Dan ternyata nggak sia-sia juga Allah kasih anak. Sekarang saya bisa nyekolahin anak ke luar negeri untuk sekolah fashion yang nerusin saya gitu. Oke, terima kasih Om Mitang. Semoga ini banyak pesan-pesan yang lagi ngelamun-ngelamun kok ternyata susah ya maintain orang, ternyata susah ngejalanin brand. Ya kalau dijalanin kayak Mas Itang gitu ya, mau belajar terus ternyata punya support system yang mendukung juga. Itu yang paling penting gitu. Soalnya kita nggak bisa hidup sendiri. Ya. Terima kasih Om Mitang. Thank you. Semoga episode ini menjadi episode yang berkesan. Jangan lupa untuk subscribe dan likes-nya. Kita ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om. Thank you.